dipersembahkan oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Pagi ini kita akan membahas kontribusi koperasi dalam mensejahterakan masyarakat. Salah satunya yang dilakukan KSP Kopdit Obormas dari Nusa Tenggara Timur yang baru saja meraih penghargaan bergengsi di ajang Prominent Award 2025 dalam kategori Best Cooperative in MSMEs and Community Development. Bersama saya telah hadir di studio Metro TV, General Manager KSP Kopdit Obormas, Bapak Leonardus Fredianto atau yang biasa disapa Pak Yanto, serta juga Bupati Sika, Bapak Juventus Primayoris Kago. Selamat pagi, selamat datang di Metro TV, Pak Bupati, Pak Yanto. Apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik. Hadir di tempat ini. Wah, senang sekali kita kehadiran Bapak-Bapak sekalian di Metro TV. Saya mau ke Pak Yanto terlebih dahulu, ini untuk menginspirasi koperasi-koperasi yang ada di Indonesia, karena koperasi KSP Kopdit Obormas sudah hadir sejak tahun 1972 ya Pak? Ya, benar. Bagaimana sejarahnya Pak, kalau boleh tahu? Baik, Obormas itu lahirnya tanggal 4 November 1972 di halaman kantor Dinas Pendidikan waktu itu. Dan waktu itu terinspirasi karena para guru SD waktu itu di kala tahun 72 itu memperoleh penghasilan bulanan yang tidak menentu. Kadang awal bulan dibayar, kadang 3 bulan dibayar, sehingga mereka terjerat pada suatu situasi di kehidupan ekonomi rentenir, sehingga kesejahteraan mereka menjadi terganggu dan kinerja mereka juga ikut terganggu, sehingga Kepala Dinas waktu itu Bapak Yosep Doing menginspirasi, mengumpulkan teman-teman untuk menyepakati mendirikan sebuah koperasi dengan tujuan untuk bisa membantu para guru ini keluar dari situasi kehidupan ekonomi saat itu. Sehingga Obormas itu diawali dengan para guru, sehingga disebut Obormas. Itu singkatan dari obor masyarakat. Guru itu adalah obor masyarakat. Sehingga dengan koperasi ini bisa membantu para guru untuk keluar dari situasi kehidupan ekonomi mereka waktu itu. Dan awalnya mereka mengumpulkan cuma 98 orang. Satu orang menabung 1.000, terkumpul 98.000, lalu mereka mulai memberikan pinjaman kepada teman yang membutuhkan. Kala itu ada satu anggota yang mau nikah, dikasih pinjaman itu. Dengan pinjaman modal yang terkumpul. Karena di koperasi itu roh utama itu engkau susah aku bantu, aku susah engkau bantu. Wah, luar biasa. Ini sangat menginspirasi ya dari para guru yang ingin mensejahterakan sesama, kemudian menjadi obor untuk masyarakat, cahaya untuk masyarakat, begitu ya. Koperasi Obormas sudah 53 tahun eksis. Bagaimana kemudian Obormas ini berkembang Pak, secara bisnis juga secara kooperasinya? Ya, jadi kekuatan koperasi itu sebetulnya di anggotanya. Maka tugas kami adalah bagaimana memberikan pendidikan, penguatan anggota dengan baik, sehingga muncul kepercayaan dari publik, dari anggota untuk terus berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi koperasi itu. Karena kami punya bisnis itu disimpan pinjam. Bagaimana menggalakkan mereka untuk semangat menabung dan juga untuk semangat meminjam. Nah, karena itu kita lakukan dengan strategi itu pendidikan. Jadi semua anggota kita kelompokkan dalam kelompok yang kami sebut Sahabat Obormas. Karena anggota kami sekarang sudah 162.000, tersebar di 17 kabupaten. Maka semua anggota kita kelompokkan dalam satu kelompok-kelompok kecil yang kami sebut Sahabat Obormas, di mana satu kelompok itu ada kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 75 orang. Lalu setiap bulan mereka kita sepakati tanggal mereka bertemunya. Mereka berkumpul, petugas obor datang untuk memberikan pendidikan, memberikan motivasi, memberikan pemberdayaan, melakukan kunjungan-kunjungan motivasi untuk mereka melakukan aktivitas simpan dan pinjam. Dan semua anggota kami di Obormas itu tidak hanya para guru, tapi sekarang 80% itu anggota para petani, peternak, dan nelayan. Dan semua anggota kita dorong, kalau mau hidup sejahtera, maka harus bekerja. Maka semua kita dorong untuk berwirausaha. Maka pendidikan yang selalu kami berikan setiap bulan itu lebih mengarah kepada wirausaha. Bagaimana mereka dimotivasi untuk berwirausaha dan bagaimana mereka membangun, memelihara usaha-usahanya agar dia memberikan keuntungan, kemanfaatan buat anggota itu. Karena kalau dia sudah punya usaha, maka dia punya uang.
dia bisa menabung, dia butuh uang pinjam di Obormas untuk dia meningkatkan usahanya dia itu. Jadi itu konsep dasarnya di situ. Tetap utama kami adalah engkau susah, aku bantu, aku susah, engkau bantu. Ya, dari gerakan kecil para guru di desa kecil di Kabupaten Sika saat ini sudah menyebar di 17 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Pak Bupati melihatnya seperti apa? Tentu sebagai masyarakat Kabupaten Sika, juga sebagai pemerintah, kami sangat bangga dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Obormas, baik itu dari Pak GM dan juga seluruh keluarga besar karyawan dan semua anggota, karena prestasi yang terus ditorekan oleh Koperasi Obormas. Bagi kami pemerintah Kabupaten Sika, Obormas itu bukan hanya kemudian jadi milik Obormas saja, tapi sudah menjadi milik masyarakat Kabupaten Sika yang memang selama ini berkontribusi luar biasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat di sana. Yang lebih jauhnya lagi adalah selain hanya di Kabupaten Sika, sekarang dia sudah menyebar di begitu banyak kabupaten. Ada 17 kabupaten yang sudah kemudian ada Obormasnya, dan tentu itu sangat membantu sekali pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pak GM tadi sampaikan bahwa memang dulu cita-cita awalnya adalah karena kondisi yang mana harus membantu para guru, tapi sekarang saya melihat semua elemen sudah ada masuk menjadi bagian dari Obormas, dan tentu dengan kondisi sosial masyarakat kita di sana ini sangat membantu. Saya harus sampaikan bahwa seperti di Sika tidak berlebihan kalau kita sampaikan mungkin di atas 50% masyarakat itu hidup, aktivitas dan putaran ekonominya itu dari koperasi. Salah satunya adalah Koperasi Obormas yang bagi saya sudah menasional, dan itu tentu jadi kebanggaan buat kami masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sika. Mas, kita masih akan berbincang lagi Bapak-bapak mengenai kontribusi KSP Kopdit Obormas untuk masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Timur dan khususnya lagi di Kabupaten Sika. Usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dipersembahkan oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Selain penghargaan untuk lembaga, Pak Yanto sebagai General Manager KSP Kopdit Obormas ini juga mendapatkan penghargaan di kategori Best Leadership in Cooperative Digital Transformations. Pak Yanto, memang apa saja yang dilakukan sebagai leader di KSP Kopdit Obormas untuk transformasi digital di KSP Kopdit Obormas? Pertama, secara pribadi saya mau sampaikan terima kasih dulu kepada Metro. Apa yang kami buat selama ini ternyata diapresiasi oleh Metro dengan memberikan penghargaan kemarin. Pertama, di Obormas, kita tahu koperasi kredit ini sebuah lembaga yang bersifat kita tradisional lah di awal-awalnya itu. Maka ketika dia ingin kita besarkan dan kita mau bersaing dengan yang lain, maka koperasi ini perlu dimodernisasi. Dan salah satu cara untuk memodernisasi koperasi adalah dengan cara digitalisasi. Sebab kalau tidak dimodernisasi, kita takut ke depan koperasi ini bisa ditinggalkan oleh masyarakat. Apalagi generasi Z sekarang yang serba cepat ini. Maka kita butuh membuat program modernisasi koperasi lewat program digitalisasi. Kami di Obormas punya program digitalisasi hampir ada 7 jenis. Pertama sekali program Sikoblit. Itu program untuk mencatat semua transaksi keuangan simpan pinjam dan juga pelaporan dalam bentuk general ledger. Sehingga kalau dulu anggota datang menabung dicatat manual. Sekarang dengan adanya program Sikoblit, anggota datang menabung langsung di print out bukunya kayak di bank-bank itu. Mereka bangga. Kedua, kami sudah punya ATM juga. Sehingga mereka melihat, oh saya tabung di bank, saya bisa ambil di ATM. Mereka sekarang bisa tabung di Obormas, bisa juga diambil di ATM. Kami punya program aplikasi ATM juga. Kami juga punya ada program edisi, elektronik data capture, di mana anggota membantu anggota melakukan transaksi angsuran pinjam langsung dari lapangan. Jadi semua petugas lapangan kami serta pemasaran ke lapangan membawa dan alat itu, kalau ada anggota yang menyetor langsung
di entry lewat edisi ini. Dan data langsung masuk ke server kami dan anggota bisa langsung pantau uang sudah masuk atau belum. Ketiga, kami juga punya Obormas Pay. Anggota bisa tarik uang kapan saja, tengah malam, bisa saja. Dia bisa melihat saldo pinjamannya dia bisa melakukan transaksi store lewat Obormas Pay dan juga bisa tarik uang lewat Obormas. Katakan dia punya tabungan, tengah malam anaknya minta dikirimkan uang, dia langsung dari Obormas Pay dari HP, langsung dia pindahkan saldo Sibuarnya dia ke ATM-nya anaknya tinggal pergi ambil. Nah itu juga kita punya. Kita juga punya ada Obormas Mobile, di mana anggota bisa melihat perkembangan Obormas dari waktu ke waktu lewat HP-nya dia. Percepatan itu yang harus dilakukan ya Pak Bupati ya. Tujuan daripada program digitalisasi untuk mempercepat pelayanan, menciptakan transparansi, akuntabel. Karena itulah titik-titik yang menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga kita. Kita ingin membangun CU sebagai sebuah entitas yang betul-betul menjadi lembaga yang dipercaya oleh anggota. Dan Pak Bupati melihatnya seperti apa? Karena kan di sini di masa transformasi digital ini sangat penting untuk keberlanjutan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat juga sudah semakin tinggi. Sinergi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sika? Baik, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak GM bahwa dalam proses menjalankan koperasi ini ada proses adaptasi, di mana yang dahulunya pendekatannya mungkin masih pendekatan lama, dengan ada perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, tentu dengan kondisi sekarang yang mana dengan proses digitalisasi ini sangat membantu masyarakat Kabupaten Sika dan itu tentu bisa menyasar seluruh kalangan. Nah, selama ini dengan pemerintah daerah saya pikir sebagai partner, Obormas ini sudah banyak membantu kita. Ada banyak langkah-langkah, ada banyak kebijakan, ada banyak program yang dilakukan di mana ada edukasi literasi keuangan, ada digitalisasi keuangan dan lain sebagainya, yang mana ini kemudian kalau kita lihat dengan detail ini sangat membantu dalam proses membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Lebih daripada itu yang harus saya sampaikan bahwa selama ini yang selalu kemudian menjadi perhatian kita pemerintah adalah melihat Obormas itu sebagai satu kesatuan yang memberikan pelayanan dalam perspektif manajemen yang modern, tetapi juga yang sangat akuntabel dan transparan. Karena tadi pendasaran kita bahwa koperasi itu basisnya di anggota, jadi kesejahteraan itu harus kembali ke anggota. Menjadi sangat lucu kalau koperasi yang memang tujuannya buat anggota, tapi yang sejahtera itu pengurusnya. Nah, itulah kenapa kemudian di beberapa kesempatan saya sampaikan, sebagai sebuah koperasi, proses mengadaptasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan mengalihkan seluruh proses pelayanan menjadi digital itu sudah dilakukan. Tetapi lebih daripada itu adalah koperasi ini adalah koperasi yang jujur. Koperasi ini adalah koperasi yang memperhatikan anggotanya. Misalnya koperasi ini sudah bergabung dengan begitu banyak lembaga keuangan lainnya. Koperasi Obormas juga adalah koperasi yang diaudit langsung oleh OJK. Tentu ini menambah sebuah keyakinan bagi para anggota bahwa kita hadir bergabung. Dan sebagai pemerintah tentu itu memberikan sebuah kepastian dan memberikan sebuah jaminan bahwa memang koperasi ini adalah koperasi yang pas, koperasi yang dengan historinya dan sampai sekarang membantu perekonomian masyarakat kita. Jadi kami berharap kerjasama ini untuk bagaimana mengembangkan dan memberikan edukasi terhadap literasi digital, literasi keuangan digital dan lain sebagainya ini bisa jalan dengan baik ke depan. Kita harapkan sinerginya masih terus berlangsung dan selalu disupport oleh pemerintah Kabupaten Sika gitu ya. Pak Yanto, terakhir harapan untuk KSP Kopdit Obormas, silahkan. Baik, koperasi Obormas itu satu-satunya koperasi di Indonesia yang dipercaya oleh pemerintah menjadi koperasi penyalur KUR. Itu hanya Obormas. Di NTT juga hanya Obormas yang menjadi koperasi penyalur KUR. Sehingga harapan kami adalah yang pertama, kepada pemerintah pusat agar undang-undang koperasi ini segera diadaptasi dan disahkan sudah. Karena kita ini berjalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Sudah terlalu jadul ini undang-undang ini. Kalau boleh pemerintah di bawah era kepemimpinan Menteri yang baru, Pak Ferry, saya titip
mohon program prioritas Anda tahun ini segera sahkan undang-undang koperasi yang baru bersama DPR. Dengan undang-undang baru, dia bisa mengadaptasi banyak hal. Minimal transportasi bisa diikuti. Baik. Itu harapan kami. Yang kedua tentu kita berharap masyarakat di Indonesia ini mari kita berkooperasi, lewat kooperasi kita bisa mencapai kesejahteraan karena kooperasi adalah alat kendaraan menuju hidup yang lebih sejahtera. Iya, kita harapkan kooperasi memang selalu bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat Kabupaten Sika dan juga mungkin di seluruh Indonesia. Ini juga bisa menjadi inspirasi karena KSP Kopdit Obormas sudah juga diakui oleh OJK, sudah menyalurkan kredit untuk masyarakat, anggotanya sahabat Obormas juga sudah dengan nilai yang luar biasa. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama dengan Bapak-Bapak dari KSP Kopdit Obormas dan juga Bapak Bupati Sika. Usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dipersembahkan oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.